Apakah kita sedang membaca catatan sejarah atau sekedar cerita yang berisi pesan moral yang disusun untuk membentuk keyakinan? Dan jika kitab suci tidak dimaksudkan sebagai sejarah, bagaimana kita seharusnya memahaminya? Gimana kalau teks-teks kuno ini sebenarnya jangan-jangan nggak punya makna yang berarti? Kitab suci seperti Al-Quran, seperti Alkitab, dan teks-teks keagamaan lainnya emang sering dianggap sebagai sumber kebenaran yang absolut gitu ya bagi para pengikutnya. Narasi tentang nabi-nabi dan tentang tokoh-tokoh dalam kitab suci biasanya dipercaya sebagai catatan sejarah yang akurat. Namun dengan pendekatan ilmiah dan kritis kita bisa nih nemuin bahwa kitab-kitab dalam kitab suci itu seringnya mirip seperti mitos, mirip seperti legenda. Begini kalau cerita ilmiah, nanti saya baca hadisnya. Ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung, apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada teori, dan ini dibenarkan oleh semua ulama karena ini nas itu mansuh. Geniku di antara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatan linnas untuk semua orang. Sehingga ada orang ditanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Jadi segampang itu nerangkan ayat qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah fenomena yang akhir-akhir ini memang semakin menjamur. Dari waktu ke waktu, jumlah populasi yang mempertanyakan tentang dogma-dogma agama itu semakin banyak. Dimana kalau dalam perjalanan ideologi-ideologi dunia kita mengenal tentang faham ateisme itu semenjak era Renaissance ataupun revolusi industri di daerah Eropa. Menurut Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan, dalam perjalanan umat manusia sebelum era revolusi industri belum pernah terjadi di mana manusia itu benar-benar terlepas dari Tuhan. Namun semenjak revolusi industri di mana aliran pemikiran dan juga filsafat itu mendorong kepada pemikiran-pemikiran empirisme, pemikiran-pemikiran yang rasional, yang di mana segala sesuatu harus bisa diindra. Ini menimbulkan konsekuensi kepada keagamaan, di mana dalam kepercayaan setiap agama yang namanya ketuhanan itu tidak bisa diindra. Dan kepercayaan-kepercayaan yang dibangun oleh keagamaan-keagamaan itu juga hampir semuanya itu tidak bisa diindra. Kali ini ada sosok seperti Kumaila yang ngakunya sebagai hafidz Quran, kemudian dididik dalam dunia pesantren, namun dalam konten-kontennya itu seolah-olah dia menyuarakan tentang pemahaman-pemahaman agnostik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak videonya terlebih dahulu. Banyak kisah dalam kitab suci seperti kisah penciptaan, banjir besar, dan eksodus itu nggak berasal dari satu sumber historis tunggal gitu, melainkan dari tradisi lisan yang diceritakan ulang dan dimodifikasi. Misalnya kisah penciptaan dalam kitab Kejadian itu memiliki kemiripan yang mencolok ya dengan mitos Enuma Elish dari Babilonia. Nah, proses pengeditan dan adaptasi ini menunjukkan bahwa teks-teks ini tidak dapat dianggap sebagai laporan faktual, tapi lebih sebagai kompilasi dari berbagai mitos kuno.
Arkeologi modern telah mengungkapkan banyak ketidaksesuaian antara narasi kitab suci dan bukti fisik. Salah satu contohnya adalah kisah Eksodus orang Israel dari Mesir yang diceritakan dalam Alkitab. Kisah ini menggambarkan eksodus besar-besaran dengan ribuan orang yang meninggalkan Mesir dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Namun, penelitian arkeologi belum menemukan bukti yang mendukung adanya migrasi massal seperti yang diceritakan. Tidak adanya bukti arkeologis juga berlaku untuk kisah Raja Daud dan Salomo atau Sulaiman yang diceritakan sebagai penguasa kerajaan besar. Nah, bukti arkeologis menunjukkan bahwa Yerusalem pada zaman tersebut hanyalah sebuah kota kecil dan tidak ada tanda-tanda keberadaan kerajaan besar seperti yang digambarkan kitab suci atau teks-teks suci. Arkeolog Israel Finkelstein dan Neil Asher Silberman dalam buku mereka The Bible Unearthed menyatakan bahwa kisah ini kemungkinan besar adalah rekayasa yang bertujuan untuk membangun identitas nasional dan legitimasi politik. Banyak kisah dalam kitab suci memiliki pola dan tema yang serupa dengan mitos-mitos kuno dari berbagai budaya. Misalnya, kisah banjir besar dalam Alkitab dan Al-Quran memiliki paralel yang jelas dengan epos Gilgamesh, mitos banjir Mesopotamia yang jauh lebih tua ya. Nah, kisah Nabi Nuh dan bahteranya kemungkinan adalah adaptasi dari cerita ini yang mengandung pesan moral dan teologis, bukan catatan faktual. Dalam konteks ini, kitab suci dapat dipahami sebagai teks-teks yang menggunakan kisah-kisah alegoris untuk mengajarkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Kisah-kisah ini mencerminkan pemahaman manusia pada zaman itu tentang dunia mereka yang sering dipengaruhi oleh mitologi dan kepercayaan lokal dan tidak dimaksudkan untuk menjadi catatan sejarah yang dapat diuji dengan metode ilmiah. Jadi cuma sebagai sarana untuk menyampaikan pesan etis dan teologis saja. Nah, pendekatan ilmiah terhadap sejarah manusia itu mengandalkan bukti empiris, misalnya fosil, artefak, catatan tertulis, dan harus bisa diverifikasi catatan tertulisnya. Nah, banyak dari kisah-kisah Nabi ini nggak memiliki dukungan bukti yang konsisten dengan metode ini. Misalnya kan kayak kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama itu nggak sesuai dengan pemahaman ilmiah tentang evolusi manusia yang menunjukkan bahwa manusia modern berasal dari nenek moyang primata selama jutaan tahun melalui proses evolusi. Selain itu banyak juga narasi tentang nabi-nabi dibentuk dalam konteks sosial dan politik tertentu. Misalnya kisah Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu bisa kita lihat sebagai mitos yang fungsinya untuk memperkuat identitas etnis dan agama suatu kelompok. Jadi dalam konteks ini, Nabi itu bukan figur historis yang dapat dibuktikan keberadaannya. Demikian ya videonya. Saya kira cukup jelas bagaimana pandangan-pandangan Kumaila menyikapi tentang doktrin-doktrin keagamaan yang menurutnya itu irasional ataupun tidak rasional. Kita bandingkan bagaimana pemikiran Kumaila ini dengan pemikirannya Gus Baha. Karena kalau kita berbicara tentang agama, tentu yang menguasai tentang bidang keagamaan adalah ulama. Dan Gus Baha ini merupakan salah satu ulama yang sangat mumpuni yang berada di Indonesia. Mari kita saksikan. Nabi itu punya dua sisi, kadang sebagai basar, kadang sebagai habibullah. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Saya ulang lagi, sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Ketika Nabi sebagai basar ngendikan begini, la nuhsitan Allahumma lakal hamdu hamda yuafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab wa yukafi umazidak. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu. Wa yukafi umazidak, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmatmu. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas. Sehingga Nabi nambahi, la ukhsi thana'an alika anta kama atneta ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La uksi atau la nuksi thana alika anta kama atneta ala nafsi. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi, ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bakat malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Fala buddha antuwattina nafsaka ala annana khudamatu hadal kaun. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khodamatu hadal qaun, mengkhidmati semua alam raya ini. Dan jangan pernah putus asa, misalnya melihat non muslim terus kamu putus asa, ini non muslim enggak. Bisa saja suatu saat rubbama aslama fahsuna islamu.
Bisa saja dia Islam fakhasuna Islam. Nah, ini wirasah nabawiyah karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Yalil dan disakiti, malaikat Jibal itu usul supaya kampung itu dihabisi. Kata Nabi apa? La bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam, cucu-cucunya napa? Islam. Kayak apa Nabi itu? Rojaknya Masya Allah. Nah kemudian ini kembali ke tasbih tadi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yukhadu min hadal hadis anna dzikral hasil min bani Adam a'la wa asyrafu min adzikri al-hasil min al-malaikah li husuli dzikril adamin ma'a kasratis syawaghil wa wujudis sawarif wa sudurihi fi alamil ghaibi bi khilafil malaikati fi dzalika kullih. Jadi kita ini enggak melihat Allah langsung, enggak melihat surga langsung, enggak melihat neraka langsung. Tapi cara kita zikir, wis nak wedi neraka yo nuwangis tenan. Padahal yo ora mesti mlebu neraka, lha nuwangis tenanan. Kayak apa iman kita? Nah, iman seperti ini sesuai kriteria awal sing dikersana Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka andekan saya ini kok dikasih mukasyafah sama Allah untuk melihat surga, saya milih enggak melihat supaya ngikuti yang tetap ghaib. Nanti kalau saya melihat langsung kemudian iman, kata Allah, akeh tunggal aku iman mau melihat itu. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita ini penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan tuba liman ro'ani wa amanabi. Tapi wa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman. Kadang-kadang itu enggak lewat Habib yang ganteng itu enggak, lewat Mudin. Mudin di kampung rapati di duit, ini aku mulang tauhid ya mandi. Islam itu digawa Habib ya mandi, digawa menteri ya mandi, digawa Mudin ya mandi. Karena Islam itu kafatal, napa kafatal. Nah yang enggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Amudi. Segampang itu. Makanya di tradisi pondoknya Mbah Maimun itu ada tradisi qaddimid dirayah ala riwayah. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman. Ya kayak tadi, Allah itu satu. Ketika kita berpikir angka 2, 3 sampai sekian miliar, sekian triliun, nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asl. Semua itu dibanding angka 1 adalah cabang. Gambar kayak apa ruwetnya, dinisbatkan asal usulnya mesti satu nuktoh, yaitu satu titik. Nah satu titik ini kata pengarang Ianatul Thalibin, bi kana makana wa bi yakunu maya. Sangat jelas perbedaannya ya, bagaimana pemikiran dari Kumaila dengan pemikiran dari Gus Baha. Gus Baha ini kan ya ahli, sangat ahli lah. Ketika disampaikan kepada masyarakat, tentu saja masyarakat itu menerimanya sangat adem. Sangat adem, menenteramkan, dan juga mencerdaskan. Bagaimana kita sebagai orang Indonesia yang rata-rata beragama, tentu saja lebih condong ataupun lebih cocok kepada pemikiran-pemikirannya ahli agama dibandingkan pemikiran-pemikiran yang mencoba untuk mendekonstruksi pemikiran-pemikiran di dalam agama. Walaupun dekonstruksi yang dilakukan itu amburadul sekali. Cerita-cerita Nabi yang di luar nalar, apakah memang benar-benar terjadi atau tidak? Menurut Kumaila, bahwa cerita-cerita tentang mukjizatnya para nabi itu secara historis ataupun secara penelitian artefak itu tidak bisa dibuktikan. Tentu saja kalau kita berbicara tentang agama, ini menjadi suatu problem ketika Nabi Musa itu membelah lautan. Secara empiris, mana buktinya bahwa Nabi Musa itu pernah membelah lautan? Ini kan cuma katanya dan katanya. Tentu saja kalau dicari secara empiris artefaknya ada atau tidak, ya ngapain sih kita capek-capek seperti itu? Kalau memang nggak percaya ya udah nggak percaya aja. Kalau memang beragama, tentu kepercayaan tentang informasi-informasi yang disebutkan di dalam kitab suci itu adalah suatu keniscayaan kebenarannya. Ketika Nabi Musa membelah lautan, sebenarnya nilainya apa sih? Sebenarnya kan nilainya bahwa
pertolongan Tuhan kepada manusia itu selalu terjadi dan selalu terjadi. Sehingga esensi dari mukjizat itu sampai sekarang pun selalu terjadi, yaitu yang berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara konteks pada waktu itu kan Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya, kemudian sampai kepada ujung daratan yang ada hanya lautan, tidak ada tempat lain untuk lari. Maka solusinya seperti apa? Kan nggak ada solusinya. Maka Tuhan ataupun Allah itu memberikan solusi yang berupa bisa membelah lautan. Sebenarnya kan kalau kita berbicara bentuk dari mukjizat itu ya nggak masalah apapun bentuknya. Apapun bentuk pertolongannya itu ya terserah Allah. Mau Nabi Musa itu bisa terbang melewati lautan, mau lautan itu dibelah, mau Nabi Musa itu bisa menghilang, mau Nabi Musa itu bisa melewati ruang dan waktu atau lain sebagainya, itu enggak masalah. Yang penting poin yang ingin disampaikan adalah bahwa manusia itu selalu tidak terlepas dari pertolongan Tuhan. Jangan pernah berputus asa ketika memiliki masalah. Jangan pernah berputus asa ketika masalah kita itu banyak. Karena setiap masalah itu Allah pasti akan memberikan solusinya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.